kasih. Baik Bapak Ibu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita sambut bulan 11 ini yang ketiga dengan sorak-sorai. Dan saya sudah survei semua rumah jemaat merayakan Natal dengan Merry Christmas tahun 2021, saudara ya. Betul ke tidak? Karena saking sibuknya lupa kasih turun, saudara ya. Dan ini waktu yang tidak tepat lagi untuk diturunkan karena kita sudah mau Natal ya. Saya mengunjungi beberapa jemaat, taplak mejanya saja Merry Christmas, saudara. Saya bilang bahannya apa 1 tahun kok nggak kotor-kotor gitu kan ya. Wah, taplak mejanya saja Merry Christmas. Kenapa? Ketika kita melewati tahun-tahun dalam cinta kepada Tuhan, tahun itu seperti hari yang berlalu. Yakub menjalani 7 tahun, Alkitab tulis hanya beberapa hari. Jadi berapa lama waktu relatif. Ketika engkau melewati dalam cinta, cepat sekali. Tapi kalau engkau melewati dalam masalah, lama sekali. Aduh, siang lama sekali Bapak, kau belum malam-malam. Ya toh? Tapi kalau kita lewati dalam cinta, semalam begitu kita pulang di sini, kapan lagi hari Minggu cepat sudahkah? Gitu kan, waktu berjalan cepat sekali. Terima kasih, Tuhan berkati, puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi bersiaplah dalam tahun ini, sisa tahun ini. Nanti di Desember kita akan dengar nama atau tema tahun kita tahun depan ya. Saudara akan bergairah sekali dan lihat bagaimana Tuhan menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan hari ini saya ingin membagikan bagaimana kuasa perkataan kita itu sangat luar biasa sebagai intro dari khotbah ini. Saya sudah menyampaikan buat saudara beberapa waktu yang lalu bahwa di dalam Alkitab ada banyak orang yang menikmati hari-hari yang luar biasa hanya dengan perkataannya. Mati hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Kalau engkau bilang payah, susah, gawat, tiap hari engkau akan makan buah payah, buah susah dan buah gawat. Tapi kalau engkau berkata Tuhanku dahsyat, engkau akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Kalau engkau berkata Tuhanku ajaib, engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Engkau akan menerima apa yang engkau nyanyikan. Ini yang saya berkata, engkau akan menerima apa yang engkau ucapkan. Dan jangan ucapkan apa yang engkau lihat, ucapkan apa yang engkau ingin lihat. Gelap gulita menutupi bumi, tapi Tuhan berkata jadilah terang. Dia tidak berkata apa yang dia lihat, tapi dia berkata apa yang ingin dia lihat. Ketika kita berkata hal itu, mujizat terjadi. Bisa bilang amin. Jangan lihat cancermu. Tadi sementara ibadah ada orang kirim, tolong doakan saya, kakinya bengkak, ditaruh di. Saya bilang begini, jangan perkatakan apa yang kau lihat, perkatakan apa yang ingin kau lihat. Buat agenda, saya akan kunjungi anak-anak saya, kaki saya akan terangkat turun dan saya akan berjalan normal. Buat agenda saudara ya, bikin. Saya ingat pernah saya cerita buat saudara, ada satu orang yang ditabrak ketika pulang di malam Natal membawa kado buat keluarganya. Dan saudara, ini terjadi di Korea Selatan. Dan undang-undang Korea Selatan, kalau orang ditabrak mati lebih ringan daripada orang ditabrak sekarat. Jadi begitu orang ini sekarat, dia muat di bagasi mobil, putar-putar kota, sampai satu waktu dia ditangkap dan ditilang polisi. Begitu buka bagasi, ada orang sakit di dalam. Saudara-saudara, orang itu dibawa ke rumah sakit, dicari tahu ternyata gembalanya seorang pendeta yang luar biasa yang punya gereja besar di sana. Pendetanya dipanggil, lalu dia berdoa begini pendetanya, Tuhan kasih dia sadar 1 menit saja saya sebelum saya berdoa dengan dia. Tuhan jawab doanya, lalu dia berkata begini, bayangkan kau akan pulang ke rumahmu, bawa kado buat saudara-saudaramu, anak-anak akan menyambut, Papa thank you, Merry Christmas. Saudara, lalu didoakan. Apa yang terjadi? Pesan yang disampaikan itu mengubah seluruh hidupnya yang tadinya kritis. Tiba-tiba mulai baik, tiba-tiba mulai baik. Dan akhirnya dia bisa pulang lebih cepat daripada apa yang dikatakan oleh dokter. Yakub ini gajinya belum diterima udah dipotong. Ada saudara sini yang belum terima gaji udah dipotong? Yakub pernah mengalaminya. Tapi dia buat agenda, saya akan punya keluarga yang luar. Hei, kumpul sini, kita akan berpindah, kita akan pulang ke rumah. Lalu si Laban tanya begini, aduh terenak, biarlah kau keponakan, saya telah kesebut. Kita bicara upah sekarang. Bayangkan selama 14 tahun gak ada upah yang diterima. Saya lihat orang di sini saudara baru honor 1 tahun sudah bisa punya motor ya. Ini 14 tahun gak punya apa-apa, pasti saudara sudah resign jauh-jauh hari sebelum terjadi, sebelum 14 tahun sudah keluar. Tapi Yakub tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Aku ada di perusahaan ini dan aku tiap menjadi berkat dan aku percaya Tuhan akan membalas. Tuhan itu ahli rapel. Semua bilang Tuhan ahli rapel. Pada malam ketika orang Israel akan keluar dari Mesir, semua emas orang-orang Mesir copot antingnya, kalungnya, gelangnya. Kenapa?
Itu rapel untuk upah yang harus mereka terima selama jadi budak, saudara. Di malam tergelap terjadi pemindahan kekayaan bangsa-bangsa. Orang prediksi 2023 ada crash market, saham-saham akan tumbang, properti akan hancur. Tetapi saya mau berkata buat saudara, di malam tergelap di dalam crash market itu, di dalam malam tergelap di mana terjadi inflasi yang luar biasa, kekayaan bangsa-bangsa akan pindah ke gereja Tuhan. Bisa bilang amin? Saudara, saya melihat dan membaca di Alkitab, inflasi yang terjadi belum sebanding yang ditulis dalam 2 Raja-Raja 6 dan 2 Raja-Raja 7. Di Inggris, anak-anak sekolah masih makan penghapus. Di situ, mama makan anak kandung sendiri, saudara. Jauh terjadi. Apa itu inflasi? Barang punya nilai tinggi, uang tidak ada nilainya, saudara. Hari ini kalau saudara pergi ke Inggris, harga satu kamar yang kelas melati sudah berlipat 6 sampai 10 kali lipat. Kita bisa tinggal suite presiden di Jakarta, saudara ya. Itu cuma kelas melati. Kenapa? Inflasinya hancur-hancuran. Nah, si inflasi itu nilai, dan Tuhan bisa buat dalam 1 hari dari inflasi berubah, inflasi yang ribuan persen berubah menjadi normal kembali. Itu terjadi. Kenapa? Elisa lagi duduk-duduk, datanglah si Raja Israel ini gara-gara ada ibu-ibu yang lapor mereka sudah makan anaknya dan mau makan anak temannya disembunyikan. Lalu dia bilang, jangan bilang saya kalau Elisa pun kepala terputus hari ini. Elisa bilang, tahan, orang itu sudah datang di tengah jalan. Saudara, di tengah-tengah krisis kita akan punya kepekaan yang luar biasa. Saya mau kasih tahu, Ulangan pasalnya yang ke-11 yang saya pernah khotbahkan, ayatnya yang ke-10, Mesir itu tempatnya penindasan. Mesir, Misraim itu artinya double stress, ya. Saudara, lihat keluar stres, lihat ke dalam depresi, dong 2 kawin, ancur-ancur kok. Asam lambung naik, migrain, semuanya putus, saudara ya. Tapi saudara-saudara, ketika engkau melihat Tuhan, kenapa? Di Mesir, makanya Tuhan berkata kepada Ishak dalam Kejadian 26, jangan pergi ke Mesir. Kenapa? Lihat dulu ayat 10 dari Bilangan pasalnya yang ke-11. Tidak seperti di Mesir, di mana setelah dibenihin, bedeng-bedeng dibenihin, lalu diairi dengan susah payah. Kenapa? Mereka harus pompa air di sungai Nil untuk naik di bedeng-bedeng mereka. Karena bedeng posisinya di atas, sungai Nil posisinya di bawah. Tetapi aku akan bawa kamu ke tempat di mana kamu akan disiram dengan hujan dari atas. Yang satu lihat air di bawah, yang satu lihat air dari atas, saudara. Bisa bilang amin? Ulangan ya, Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 10 ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa banyak orang yang sekarang matanya tertuju, aduh ini mesti simpan emas, ini simpan dolar Singapura, sebagian rupiah, sebagian ini, saudara-saudara, yang di bawah itu bikin kita stres. Tapi yang dari atas bikin kita sukacita. Haleluya, dan itu yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Kamu akan terima air dari atas. 2023 ada pencurahan berkat yang luar biasa buat gereja Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena kita bukan berbicara menurut prediksi ahli ekonomi, tapi kita berbicara menurut firman Tuhan. Ada prediksi ahli ekonomi yang datang bersama-sama dengan raja ketemu Elisa. Lalu Elisa bilang begini, Raja kau dengar, besok 1 cupak beras di tempat ini akan cuma harga tukang parkir di Jayapura. Lalu ahli ekonomi bilang begini, biar Tuhan buka tingkap-tingkap langit, hal itu tidak mungkin terjadi. Lalu Elisa berkata, kau akan lihat saja, tapi kau tidak akan nikmati. Saya berdoa jemaat Tuhan, engkau bukan lihat, tapi engkau nikmati berkat Tuhan. Ada orang yang cuma lihat berkat, tapi ada orang yang menikmati berkat. Kasih tahu di kiri kanan, kita akan nikmati berkat. Kenapa dia diberkati, kenapa dia diberkati, kenapa dia sukses, itu lihat berkat. Tapi saudara akan mengalami berkat. Ada 2 macam orang Kristen dalam rumah Tuhan. Yang satu melihat, yang satu mengalami. Pilihlah mengalami berkat. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Di depan pintu gerbang istana yang dikepung, diembargo oleh Raja Aram ini, ada 4 orang kusta. Jadi jangan remeh orang-orang kecil. Kadang-kadang Tuhan berikan solusi lewat orang-orang kecil, saudara ya. Kadang-kadang office boy bisa jadi solusi untuk perusahaan yang dalam keadaan besar, masalah, saudara ya. Kadang-kadang orang-orang sederhana bisa memberikan solusi. Lalu 4 orang kusta ini diskusi. Kalau kita masuk ke kota terhadap makanan, tong mati. Kalau tong tinggal di sini saja, tong mati pelan-pelan. Lebih baik kita pergi ke perkemahan orang Aram. Kalau dong terima kita haleluya, kalau dong bunuh, tong langsung mati terasa sakit ya. Langsung mati enak daripada mati pelan-pelan kayak begini.
Oke, kita pergi. Lalu mereka pergi, mereka sampai di sana tidak ada orang, tapi capcay masih berasap, saudara ya. Nasi masih panas, piring-piring masih segar, nggak ada orang. Lalu mereka mulai makan, mereka nikmati, habis makan mereka kumpul harta, ambil emas, ambil perak, ambil pakaian. Mereka pergi ke kemah yang lain lagi. Lalu ada seorang berkata begini, nggak bagus yang kita buat ini. Kalau sampai matahari terbit kita kedapatan kayak kita bisa mati ini. Jadi kita pergi ke istana. Penjaga, kami baru dari perkemahan orang Aram dan tidak ada orang di sana. Lihat mulut kami masih bau capcay, kami makan enak sekali dan tidak ada orang di sana. Sekalipun malam raja bangun karena dengar informasi itu. Lalu raja bilang begini, sabar, jangan dulu bersenang. Itu dong taktik saja supaya kita keluar, mereka tangkap kita. Lalu ada yang usul, Bapak bagaimana kalau kita coba cek saja. Ada kuda-kuda yang masih kuat karena semua kuda sudah tepar, sudah banyak yang sudah potong. Kenapa? Daripada dia mati lebih baik ketong bikin makanan kira-kira seperti begitu, sudah ya. Lalu mereka kejar orang-orang ini. Ternyata di sepanjang jalan itu mereka lihat orang lari ketakutan seperti dikejar oleh musuh. Memang Tuhan telah membuat bunyi deru seperti ada orang-orang yang datang menyerbu mereka. Ini jangan-jangan Raja Israel sudah sewa tentara. Saya berpikir bagaimana Raja bisa sewa tentara sementara keluar saja nggak bisa. Gitu kan? Tapi sudah lihat cara Tuhan selalu luar biasa. Begitu mereka balik, tidak ada orang, dongsul lari terhadap kelihatan, semua orang lari ketakutan. Lalu tengah malam itu semua rakyat serbu perkemahan orang Aram. Ajudan yang ahli ekonomi itu yang bilang sekalipun Tuhan buka tingkap langit tidak akan terjadi. Disuruh raja, ditempatkan raja menjadi penjaga di pintu gerbang. Dia diinjak-injak seperti kanjuruhan, saudara ya. Mati di sana seperti firman Tuhan. Engkau hanya melihat tapi tidak menikmati. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi saudara, mari kita perkatakan, aku punya masa depan yang luar biasa. Kenapa? Di dalam perjanjian baru pengorbanan lebih besar daripada penghakiman. Di dalam perjanjian lama penghakiman lebih besar daripada pengorbanan. Sudah tahu ketika Elia mempersembahkan korban di atas gunung Karmel, dia suruh susun batu. Hari ini kalau sudah pergi ke Israel dan tanya sama guide Israel di mana batu atau mesbah yang dibangun oleh Elia pada waktu mempersembahkan korban itu, dia tidak akan bisa menunjukkan dan dia bilang tidak ada. Kenapa? Jangan bilang batu air saja kering, batu jadi abu, semua rata. Begitu api Tuhan turun rata, 14 buyung air pun kering, semua rata jadi abu. Artinya dalam perjanjian lama penghukuman lebih besar daripada korban. Tapi dalam perjanjian baru waktu Tuhan berkata sudah selesai, dosamu sudah selesai, kansermu sudah selesai, penyakitmu sudah selesai, masalah keuanganmu sudah selesai, utangmu sudah selesai, kegelapanmu sudah selesai, rasa tertolakmu sudah selesai, rasa tidak bersalahmu sudah selesai. Tubuhnya masih ada. Pengorbanan jauh lebih besar daripada penghakiman. Saudara tahu hari itu di Jumat Agung itu ada 2 malam yang terjadi. Malam pada waktu dia ditangkap dan jam 12 siang sampai jam 3 ada gelap gulita yang luar biasa. Malam yang satu adalah malam secara kronologis, tapi malam yang kedua adalah malam di mana engkau merasa tidak ada orang lagi yang tolong saya. Saya hidup dalam kegelapan, sudah diangkat oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan dalam terang ilahi, karena malam kita sudah diganti dengan terang yang luar biasa. Bisa bilang amin? Dari jam 12 sampai jam 23 bulan April itu tepat panas-panasnya di Israel. Itu matahari bersinar paling terang pada waktu itu. Tapi kegelapan terjadi dari jam 12 sampai jam 3 petang. Siapakah kegelapan itu? Saya dan saudara. Supaya hari ini kita bisa punya pikiran yang terang. Tak ada yang minum obat penenang lagi, karena kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Haleluya, jangan pergi ke Mesir. Mulai perkatakan berkat, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 37. Saudara, saya mengalami, puji Tuhan saudara, hari ini oleh anugerah Tuhan, Tuhan tambahkan saya setahun usia di hari ini Pak saudara ya. Hari ini saya genap 57 tahun dan saya rasa seperti 27 tahun saudara ya. Naik tangga masih lari-lari saudara. Dan satu waktu saya antar cucu saya Aksela pergi ke sekolah karena mamanya lagi berhalangan. Tiba-tiba saya ingat kekuatan saya masih sama seperti waktu saya antar mamanya pergi ke sekolah dulu saudara ya. Kamu, saya kaget, oh ya benarlah Mazmur 128 engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Bapak ibu yang masih punya anak gadis, kau akan lihat dia melahirkan anak. Amin. Terada cucu yang lihat foto, papa opung mana? Itu di foto, lihat asli. Bilang kiri kanan, saya percaya firman Tuhan. Cucu akan lihat asli. Kalau Tuhan belum datang, Amin. Ya, Pak Raja akan lihat nanti ya.
Kapan Pak? Tuhan yang berkuasa. Bisa bilang amin? Kau lihat, kau baru melahirkan kemarin, kau anak gadis, orang sotoki pintu. Saya belum puas bergaul berguling-guling dengan dia, sudah jadi milik orang. Cepat sekali waktu berjalan ini. Terasa. Iya kan? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan, dan saya bersuka cita. Nanti saudara tanya makan di mana? Ini. Ini kita makan perjamuan nanti ini. Perayaannya ini saudara ya. Amin. Saya berdoa seperti minyak yang turun dari kepala. Selalu berkat turun dari kepala. Dan kalau saya mengalaminya, saudara akan mengalaminya. Makanya doakan pemimpinmu supaya berkat yang Tuhan berikan buat saya turun buat saudara dengan lebih luar biasa lagi. Tidak ada minyak yang turun dari lain, turun dari kepala saudara ya. Kepala ke janggut dan ke jubahnya. Dan itu akan terjadi. Saudara panjang umur, lanjut usia, anak-anakmu akan perkasa dan kau lihat dia menikah, dia punya anak pun kau masih sama kuat seperti dulu waktu kau antar dia sekolah. Amin. Lah iya. Tuhan yang berjanji. Kenapa? Ada dua orang dalam kitab yang berbeda. Satu berkata payah, satu berkata mantap. 2 Samuel pasalnya yang ke-19, ketika Daud lari dari istana karena dikodeta oleh anaknya Absalom, maka yang sambut dia di tempat pelarian itu Barsilai. Dia siapkan tenda, dia siapkan dipan, dia siapkan makanan. Raja, kau pasti capek, saya siapkan semuanya. Waktu Absalom meninggal, Absalom itu meninggal antara langit dan bumi. Depu rambut itu lebih panjang dari semua orang rambut Jayapura ini sampai tagati di pohon-pohon tagantong saudara ya. Antara langit dan bumi. Setiap kali potong rambut ditimbang berkilo-kilo saudara. Waduh saudara bayangkan itu. Waktu Absalom sudah meninggal, Daud pulang. Ada upaya untuk bawa pulang Daud. Nah, Daud ini ingat kebaikan orang. Bapak Ibu, jangan seperti kacang lupa kulit. Orang yang pernah tolong minimal doakanlah. Kalau paling tidak, ya paling kecil bikin bolu kukus bawa sama dia lah. Begitu kira-kira. Daud ini bukan kacang lupa kulit. Dia bilang, Barsilai, kau begitu baik buat saya. Oh, kau begitu mengasihi saya. Ikut saya ke Yerusalem. Saya akan kasih tempat yang terbaik di sana. Barsilai bilang begini, Raja, saya ini mau makan sedap-sedap apa lagi? Mau dengar musik sedap-sedap apa lagi? Saya sudah 80 ini. Dia 80, dia mulai berkata, loyo saya. Tapi Yosua pasal 13, ada Kaleb yang 85 tahun. Tidak melihat umurnya 85, tapi melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Waktu dia minta Hebron, Yosua bilang begini, Kaleb ngaca, kau umur berapa? Lalu dia bilang begini, Kaleb, Yosua, 40 tahun lalu ketika kita mengintai tempat ini, saya masih sama kuat seperti hari ini. Sekarang saya 85 tahun. Siapa yang ada di Gunung Hebron? Bani Enak. Siapa Bani Enak? Raksasa. Umur 85, ada kakek-kakek yang kalahkan raksasa di Gunung Hebron. Dari mana dia memulai? Mempercayai apa yang Tuhan kerjakan. Bukan cuma tahu. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16. Kita bukan cuma tahu, tapi kita percaya. Apakah dengan engkau tahu Tuhan mengasihimu, maka engkau bebas dari masalah? Belum, sampai engkau percaya. Waktu anak terhilang makan makanan babi, apakah Tuhan tetap mengasihi dia? Tetap. Waktu orang-orang terikat narkoba, apakah Tuhan mengasihi? Mengasihi. Lalu kenapa mereka masih seperti begitu? Karena mereka belum percaya kepada Tuhan. Apakah dengan Tuhan mengasihi kita otomatis semua keadaan kita berubah? Belum, sampai kita mempercayainya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal, semua bilang mengenal. Mengenal enggak cukup. Dan telah percaya. Saudara bukan cuma mengenal, tapi percaya. Ada akrobatik jeram Niagara, sudah tahu Niagara Falls yang ada di antara Amerika dan Kanada itu sudah ya. Itu jeram atau air terjun yang sangat luar biasa, yang paling hebat di muka bumi. Lalu di sana ada dibentangkan tali, kemudian ada orang-orang yang punya keahlian untuk menyeberang dengan tali, di atas tali itu saudara ya. Lalu penonton begitu banyak berjubel untuk menyaksikan acara itu atau akrobatik itu. Saudara, orang ini mulai berjalan, semua orang tahan napas. Ya, di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah perjalanan, dia buat sedikit efek dramatis dengan menggoyang-goyang badan. Semua orang, akhirnya dia bisa tiba di sebelah dengan selamat. Semua orang bertepuk tangan. Luar biasa, great, luar biasa. Mereka standing ovation, berikan tepuk tangan. Lalu dia bertanya, diambil microphone bertanya, saudara-saudara, apakah engkau percaya saya bisa tembus ke sebelah lagi? Oh, semua percaya. Sekali lagi saya tanya, apakah kamu yakin saya bisa tembus lagi ke sebelah? Ya.
Pertanyaan kedua, siapa yang mau ikut saya? Gila, mau mati kali ini. Gak ada yang berani angkat tangan, saudara. Sekali lagi saya tanya, apakah saudara yakin saya bisa tembus? Dia punya jawaban mulai low, ya yakin. Karena don't takut diajak ini, saudara ya. Tiba-tiba ada satu orang yang ikut, Bapak. Dia naik di punggungnya. Lalu orang bilang begini, pasti tadi malam putus cinta dia ini. Ini orang terasa yang nyawa ini. Emangnya nyawa bisa beli di toko kah? Lalu saudara, mereka mulai berjalan. Semua orang bukan bicarakan kehebatan akrobatik itu, tapi siapa yang ikut itu nekat sekali. Itu orang berani sekali. Begitu tiba di sebelah, buru-buru orang cari tahu siapa orang itu. Apakah betul seperti kita punya dugaan tadi malam putus cinta kah? Ternyata itu anak dari bapa yang si akrobatik itu. Sebagai anak, dia bukan cuma tahu kemampuan ayahnya, tapi dia percaya ayahnya. Kita cuma bukan tahu Tuhan Maha Kuasa, tapi kita percaya Dia Maha Kuasa. Yang percaya katakan amin. Mari mulai perkatakan buat agenda, saya akan bikin paspor, justru krisis saya akan pergi. Bukan mau tunjukkan, bukan mau show off, bukan. Tapi bisnis tetap jalan, bahkan Tuhan akan kembalikan berkat yang luar biasa. Di tengah kegelapan terhebat terjadi pemindahan kekayaan bangsa-bangsa. Yang mengontrol dunia ini Tuhan, kerajaannya tidak pernah terkalahkan. Haleluya. Bisa bilang amin. Minggu lalu saya tidak ada karena saya dalam perjalanan pergi KKR di Asmat, saudara ya. Kotanya namanya Agats, Kabupaten Asmat. Mendaratnya di Ewer, ya, dari Ewer ke Asmat itu harus naik speed. Karena tidak ada fly connection yang bisa langsung satu hari yang sama, maka saya mesti nginap di Timika. Saya sudah atur schedule, hari Senin ke Asmat, KKR malam itu sampai hari Rabu, Kamis schedule-nya pesawat balik dari Merauke sehingga Ewer akan pergi ke Timika, karena Jumat saya sudah punya pelayanan pagi dan petang, saudara ya. Pagi itu harus ngajar di Diklat dan petang ada pelayanan di salah satu instansi, saudara. Semua sudah oke, sudah deal, mantap, saya jalan. Sebelum saya jalan, saya ditaruh Tuhan untuk telepon di satu gereja untuk melayani. Dan aku bilang, siapa? Temanya apa? Melihat Kristus di tengah krisis. Tapi waktu kita deal, tiba-tiba Kejadian 24 muncul di hati saya bicara ini. Saya bilang, Tuhan itu kan Ribka dipinang bagi Ishak. Kenapa saya mau bicara di tengah-tengah keluarga? Ini kan ibadah raya. Bicara itu, tiba-tiba saya damai. Oke Tuhan, saya ngalah, saya bicara. Jadi saya bilang, saudara-saudara, di hari Minggu kemarin, saudara, ya, ketika Ibu Jen berkhotbah berisi, saudara-saudara, saya tidak mau berhutang buat Roh Kudus. Nah, saudara, mereka kaget sekali. Kenapa? Saya tidak pernah kontak pendetanya, ada keperluan apa, ada masalah apa, tidak. Lalu saya berkata, saudara, mari kita cari orang yang satu iman, kita menikah dengan orang yang satu roh kita, supaya yang lahir keturunan ilahi. Dan mari kita lihat apa yang menjadi tanda ketika kita menemukan jodoh yang dari Tuhan. Yang sudah punya keluarga tidak bisa bilang, Bapak saya boleh ulang kah, saya baru tahu di pusyarat hari ini. Tidak bisa, kau tinggal urus kau anak-anak yang lahir supaya dia ikut seperti apa yang ada ini. Amin. Karena masih banyak orang yang kau bisa urus, kau anak-anak itu. Bisa bilang amin? Nah, jadi saudara-saudara, Ribka dipinang itu pasal terpanjang. Pasal dengan ayat terpanjang dari 50 pasal kitab Kejadian. Kenapa? Itu bicara tentang pernikahan antara gereja dengan mempelai sorga. Dan bicara tentang gereja, bicara tentang Kristus. Itu gak ada endingnya, saudara ya. Tidak ada endingnya. Ini berita yang terus sampai pada kekekalan. Amin. Jadi saudara, saya bilang yang pertama, Abraham bilang keras sekali buat Eliezer yang menjadi pesuruhnya. Awas, awas, itu keras sekali. Jangan sekali-kali kau bawa anakku ke sana. Orang yang menemukan jodoh dari Tuhan itu pertama tidak akan balik ke hidup lama. Kalau kau malam minggu pelayanan saya putus, langsung coret. Bukan dari Tuhan. Sebab apa yang kedua? Orang yang menemukan jodoh dari Tuhan itu semangat melayaninya tidak akan surut. Kenapa waktu Eliezer berdoa, Tuhan, siapa yang saya minta air untuk minum, unta-untaku pun diberi minum. So dia itu yang dari Tuhan. Eliezer bawa 10 ekor unta. Dan menurut National Geographic satu unta bisa minum 100 liter. 10 ekor 5 drum. Itu Ribka puspir kayak apa, saudara? Tiba air dia kep iksa bisa mati satu kali itu, saudara. Tapi artinya apa? Pelayanan tidak akan berkurang. Semangat untuk melayani tetap. Setuju, katakan amin. Kalau kau ke gereja hari Minggu ini kita ada acara piknik di Kali Biru.
Saya putus kok. Putus saja saudara ya. Lalu mereka bilang, Papa, ada beberapa orang yang galau di sini, Pak. Aduh, ternyata nanti di gate 5, di sini tertulis boarding 9.30, tapi kami belum pastikan. Kenapa? Bandara Ewer lagi terendam. Hah, saya bilang terendam. Lalu saya bilang ini, tidak, saya akan berangkat. Malam ini KKR harus jalan. Saya pasti akan berangkat. Tuhan, saya akan berangkat. Tiba-tiba ada meja turun, saya naik ke ruang tunggu, ke waiting room. Lalu saya mulai jalan. Jam 9.30 tidak ada tanda-tanda boarding. Saya lihat di bandara, kan bisa lihat di terminal baru, depo pesawat sudah ada. Jam 10 belum boarding. Setengah 11 saya dengar ada orang ngobrol-ngobrol, rupanya satu tujuan ke Ewer, saudara. Tadi petugas bilang 1:30 baru kita boarding. Oh, 1:30. Kalau saya tunggu 1:30 saya bisa lapar KKR nanti. Saya cari makan dulu, saudara. Saya makan, habis makan jam 1 belum ada tanda-tanda. 1:30 tak ada pengumuman penumpang Ewer silakan boarding. Tak ada, saudara ya. Jam 2 belum ada tanda-tanda. Tuhan, saya mau berangkat. Dong di sana sudah tanya, Bapak sudah mana? Masih di ruang tunggu. Oh Tuhan Yesus, tolong. KKR jalan undangan ini. Saya bilang, saya akan pergi. Amin, 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 tapi ragu, saudara ya. Amin, amin. Jam 2 terhadap panggilan boarding, saudara. Jam 2.15 hujan mulai turun, saudara. Hujan di Timika tuh kayak Bogor, saudara, kota hujan, saudara ya. Tiba-tiba 2.30, 9:30 penumpang air boarding, tong baku cakar, saudara ya. Begitu sampai di bawah mau lari ke pesawat karena wings kan tidak bisa pakai gara rata kan, pesawat di bawah ini. Jadi tunggu Pak, lagi hujan, tunggu Pak, lagi hujan. Tong su antri kayak orang berbaris, bisa lihat hujan mulai reda, tong lari, saudara. Begitu saya lari duluan masuk, hujan tambah kencang. Tapi karena semua mau berangkat naik, saya lihat dong naik di atas bukan ramas baju, ramas sepatu, saudara ya. Sepatu itu kayak baju basah, saudara. Kami semua basah di dalam pesawat. Pesawat mesinnya sudah hidup, puji Tuhan. Saya foto, klik, sudah di pesawat. Dong bilang haleluya. Jam 3 tidak bergerak-bergerak pesawat, saudara. Semua kami kipas-kipas. Itu bau keringat, bau apa semua terputar-putar di dalam. Pramugari lari di pintu pesawat belakang kan. Dong mau ambil udara segar, saya bilang kok curang sekali. Karena pesawat tuh AC belum bisa berjalan tuh, saudara tuh. Ini memang itu kau tuh aku kipas itu. Jam 3 tak bergerak. 3.15 tak ada tanda-tanda. Tiba-tiba 3.20 pilot kasih announce. Kami lagi tunggu pengumuman dari air naik, tenggelam itu bandara. Masa pesawat terturun di banjir-banjir itu. Kalau pesawat perahu, pesawat air lain cerita, saudara ya. Ini, saya bilang, air turun. Kau mau landing ini. Kami lagi tunggu dari tower. Tiba-tiba pengumuman. 3:30 mesin mati, saudara. Sedikit tak kaget, tapi saya bilang, tidak. Saya akan turun. Kalau semua turun, saya akan turun. Saya mau KKR, saya suruh terbang saja. Saya akan turun. Lalu pilot bilang begini, kami sudah diizinkan untuk terbang, tapi kita ada satu kendala, yaitu kita akan membersihkan sarang lebah di pesawat. Oh, rupanya ada lebah yang mau pulang Natal, pulang kampung, saudara ya. Dan numpangnya di pesawat. Jadi nanti kalau kau nonton ada TikTok di mana saya pesawat dibersihkan dari lebah, itu saya di dalam, saudara. Nomor 17D, saudara ya. Saya di dalam, saya lihat sendiri. Nah, saya bilang, saya dengar dong suka keluar di TikTok katanya, membersihkan lebah di saya pesawat tanpa alat pelindung. Ya hujan-hujan, saudara. Jadi kita tunggu kurang 5 pesawat taksi ke runway. Saya bilang, hujan deras, kita akan tiba, semua begini. Saya bilang, tenang, kita akan tiba. Begitu naik ke ketinggian 11.000 kaki, cerah. Sampai kita tiba, saya sempat foto sedikit bekas-bekas air yang menenggelamkan bandara itu, saudara. Betul, masih ada sedikit-sedikit, ada kolam-kolam sedikit. Tapi akhirnya kami tiba dengan selamat, sudah. Bapak, kami sebetulnya mau batar KKR karena hujan tidak turun. Ternyata orang Asmat itu sumber airnya dari atas, saudara ya. Dari atas.
Jadi saya itu mulai hari Senin tidak injak tanah, nanti hari Kamis baru injak tanah di Timika. Karena rumah semua di atas panggung, saudara ya. Tidak ada tanah di sana. Kubur orang mati saja mesti tunggu air turun. Begitu air turun, gali ada air. Jadi peti ditindis dengan batu, baru ditutup dengan lumpur, taruh salib. Begitu air naik cuma salib yang muncul, semua sudah tenggelam di bawah, saudara ya. Iya, jangan. Jadi kalau air turun tengah malam, ya kubur tengah malam, saudara. Itu bayangkan, negeri lumpur. Bukan rawa, lumpur, saudara. Jadi saudara-saudara, saya bilang begini, Bapak Gembala, begitu KKR ini selesai, hujan akan turun. Bapak, jangan kalau boleh sekarang. Kalau turun sekarang, don datang KKR, karena dong alasan sibuk tampung air. Tunggu KKR selesai. Sudah tahu malam itu setelah KKR, ketika saya balik ke penginapan, hujan turun luar biasa. Jam 11 malam, karena yang pesan tiket saya ke Timika. Timika ini saya beli, tapi ke sana mereka yang beli. Saudara-saudara, dong kasih WA dari maskapai, mohon maaf pesawat Anda hari Kamis di-cancel dan dipindahkan ke hari Sabtu. Dong terkasih tahu saya. Padahal saya bilang saya di jalan hari Jumat, dong terkasih tahu. Begitu pagi abis sarapan saya, nanti besok setengah 11, malam itu besok setengah 11 kita ke bandara karena mesti naik speed juga, karena pesawat schedule-nya jam 1. Saudara, saya ketemu pendeta, bagaimana jam berapa kita berangkat? Bapak minta maaf, pesawat cancel. Jadi Bapak, jemaat-jemaat masih suka melayani Bapak. Terabisa, saya besok ada pelayanan. Terus alternatif lain apa? Ada speed tapi mesti tanya. Cari speed, saya berangkat hari ini dengan speed. Ya Bapak, kita tanya dulu, ini kan siang Pak ombak. Terada, saya mesti pergi. Terus tanya sama punya speed, kalau penumpang mau, saya juga mau. Saya mau. Kalau kau capek saya yang bawa speed nanti, saudara. Saya pernah bawa speed dari Ambon, saudara. 380 mil laut, pernah. Cuman pakai navigasi saya itu saya cuma gambar-gambar peta, lalu pakai rumus di matematika jurusan 3 angka itu, saudara ya. Tarik garis, saudara, terus lihat, tembus, akhirnya tembus, saudara ya. Nah, lalu saudara kita start jam 11 kita keluar dari Agats. Puji Tuhan, cuaca cerah. Saya tahu di sana ternyata Depung panas, ini panas, sudah panas. Lalu malam itu ketika hujan turun tidak deras amat, jadi mereka punya tendon itu ada setengah airnya. Pak, hujan sudah turun tapi baru setengah. 1 jam setelah kami berjalan sudah hujan. Lalu saya bilang begini, Tuhan, saat perlu hujan di laut, orang di Ewer, orang di Asmat yang perlu hujan. Itu motoris lagi bawa ini, saya bilang begini, hujan saya pindahkan, dia mungkin lihat saya pergerakan tangan, dia tak tahu mungkin saya lagi tunjuk apa, tapi saya bilang, hujan saya kasih pindah kau pergi ke Agats, karena saya perlu berkata kepada hujan, bukan berkata kepada Tuhan, karena Tuhan tidak ada masalah. Hujan saya perlu kau di sini, saya kasih pindah kau pergi ke Agats dengan tangan yang ring, tiba-tiba cerah. Sampai kami masuk ke sungai mau pergi ke Pomako. Ini bisa ditayangkan videonya? Bisa nggak? Bisa? Video bisa tayang tadi? Bisa. Nah ini mau masuk setelah 3 jam kita berjalan, saudara ya. Setelah 3 jam kita berjalan, ini kita mau masuk di sungai, pergi ke Pomako. Saudara yang tahu Timika pasti tahu ini. Ini 3 jam sudah lewat. Nah ini kami lagi masuk, itu ada kapal yang berlabuh di muara ya. Ini speed yang saya naiki, saya ada di depan, jadi saya bisa buat, Tuhan terima kasih, tidak ada hujan, sudah bisa lihat, sampai kami masuk di sini, memang saudara-saudara, mulai dari saya perintahkan hujan itu, tidak ada hujan yang datang lagi, sampai kami tiba, dan mereka kaget. Nah saudara ya, ini perjalanan masuk ke sungai, di sini ada kapal-kapal kontainer, ada kapal-kapal ini, saudara, ini speed yang saya naik. Wah, terhadap rumah saudara, jadi saya ini gosong, ancur, ini sudah 40% lumayan saudara ya, tapi waktu saya turun itu keras mengkilat, itu lebah tera, terpeleset saudara, kenapa? Licin sekali di sini saudara. 3,5 jam di sort. Ini 3 jam kami masuk di sini. Lalu masuk ke muara ini. Wow, sampai ke Pomako 2. Begitu saya pokok aslinya saya bilang begini. Saya sudah tiba dengan selamat. Aduh Bapak, tadi waktu Bapak berangkat 1 jam kemudian hujan deras. Saya ada kasih pindah dari laut ke koi itu saudara. Ternyata kuasa perkataan itu mendatangkan kemenangan yang luar biasa. Mari buat agenda, buat schedule. Saya akan kunjungi anak-anakku di masa tua, mereka akan berebut saya. Kenapa? Saya tetap sehat seperti waktu dulu mereka masih kecil. Buat agenda, gak masalah. Amin. Begitu besar perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saya bilang yang penting saya sudah terima. Dan itu hari adalah hari di mana saya menginjak tanah. Setelah dari hari Senin tidak pernah injak tanah, saudara ya. Sudah di Pomako, saya puji Tuhan, penting saya sini. Besok saya terbang, saudara. Lion delay 1 jam. Jadwal saya jam 9. Lion terbang jam 8 dari Timika.
Begitu turun di bandara, Bapak sudah di mana? Ya, saya baru mau start. Kami tunggu. Woi, tahun cakar dari tim. Akhirnya begitu sampai, dong su nyanyi 10 album, saudara ya. Lagu diputar-putar terus, saya bilang kalau peristiwa ini tidak terjadi, kau tidak pintar pilih lagu. Tapi karena, dan waktu saya mengajar selesai, materi saya selesai, waktunya tepat, semua Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berbicaralah tentang kebaikan Tuhan, berbicaralah tentang anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan pergi ke Mesir. Aduh Pak, kayak ini saya mesti main saham. Kalau kau main saham, kau yang bertanggung jawab dengan kau akan ikuti terus ini uang kemana, dia naik ke tidak, dia turun ke tidak. Tapi kalau kau investasi dalam kerjaan sorga, Tuhan yang urus, saudara. Lalu menaburlah Ishak, bukan di tengah kelimpahan, di tengah krisis. Dan dia menuai 100 kali lipat. Pasalnya yang ketiga, pasal 26 ayat 13, sehingga orang itu menjadi kaya 30 kali ganda. Kian lama kian kaya 60 kali ganda. Dan dia menjadi sangat kaya 100 kali ganda. Saudara, ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pertanian ketika Ishak menabur. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu peternakan ketika Yakub mendapatkan domba berbintik-bintik. Karena itu tidak masuk akal. Domba putih dan putih menikah, anaknya bintik-bintik hitam dan belang-belang. Departemen peternakan pun tidak bisa. Yang pakar-pakar genetika pun tidak bisa. Kalau Tuhan berkati, tidak bisa dijelaskan dengan logika kita. Bagaimana sampai dia bisa lulus sih? Bagaimana sampai dia bisa lewat? Gak bisa dijelaskan. Tapi yang pasti semua kita pasti akan lewat. Lihatlah 2023, kau akan punya berkat yang luar biasa. Kau akan punya kemenangan yang luar biasa. Mari pegang roti dan anggur, kita meteraikan firman Tuhan ini. Tuhan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Dan pada waktu aku makan roti, semua janji-Mu akan digenapi. Aku akan mendapatkan semua janji-Mu. Orang yang begitu kecewa, putus asa, turun dari Yerusalem ke Emmaus, mereka berbicara tentang kegagalan. Kenapa ini harus terjadi? Tapi ketika mereka makan roti yang dipecahkan, saudara, tidak peduli kegagalan saudara, tidak peduli masalah saudara, hari ini cukup dengar firman Tuhan, dan engkau menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak peduli kegagalan yang kemarin, Tuhan masih punya rencana yang luar biasa. Kenapa? Kasih karunia jauh melebihi kegagalan saudara, kasih karunia jauh melebihi rasa tertolak saudara. Saudara yang punya rasa malu sudah dipakukan oleh Tuhan, engkau bisa berjalan dengan kepala yang tegak. Aduh, saya jengkel sekali dengan orang itu. Sudah dipakukan, engkau ciptaan yang baru, nilaimu tidak akan berkurang cuma gara-gara orang bicara kau tetap berharga di mata Tuhan. Mari ucapkan saudara saya, Tuhan Yesus, saya sangat bernilai dan berharga di mata Tuhan. Dan hari ini setiap kali sorga mendengar saya, setiap kali sorga melihat saya, sorga melihat Kristus di dalam saya. Itulah nilai saudara. Mari kita bangkit berdiri. Obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Berkat yang